Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rosdina dari Ilmu Pendidikan Agama Islam kelas 5A angkatan 2019. Insya Allah kali ini akan menjelaskan mengenai Quran Surah Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan 24 dan juga Quran Surah Ibrahim ayat 24 sampai dengan 28. Dimulai dengan Quran Surah Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخليق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Yang kurang lebih artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha Menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah atau Asmaul Husna. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kurang lebih seperti itu dari ayat dan terjemahannya. Kita lanjut kepada pendapat para mufasir. Yang pertama ada tafsir Kamandagari. Dalam ayat ini terangkan bahwa seandainya gunung-gunung itu diberikan akal, pikiran dan perasaan seperti yang telah dianugerahkan kepada manusia, kemudian turunkan Al-Quran kepadanya, tentulah gunung-gunung itu tertunduk kepada Allah, bahkan hancur lebur karena takut kepadanya. Akan tetapi Al-Quran bukan untuk gunung, melainkan untuk manusia. Sungguh indah metafor ini gitu ya. Membandingkan manusia yang kecil dan lemah dengan gunung yang begitu besar, tinggi, dan keras. Dikatakan bahwa gunung itu akan tunduk di hadapan wahyu Allah dan akan hancur karena rasa takut. Ayat ini merupakan suatu peringatan bagi manusia yang tidak mau menggunakan akal, pikiran, dan juga perasaan yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Mereka lebih banyak terpengaruh oleh hawa nafsu dan kesenangan hidup di dunia, sehingga hal itu menutup akal dan pikiran mereka. Karena takut kehilangan pengaruh dan kedudukan, maka mereka tidak akan mau mengikuti kebenaran. Betapa tingginya nilai Al-Quran sehingga tidak semua makhluk Allah dapat memahami dengan baik maksud dan tujuannya. Untuk memahaminya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, ya diantaranya ilmunya harus memadai, menggunakan akal pikiran, membersihkan hati nuraninya, dan niat yang setulus-tulusnya. Lalu kemudian diterangkan bahwa perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran itu harus menjadi pelajaran bagi orang yang mau mempergunakan akal, pikiran, dan perasaannya. Dengan demikian mereka dapat melaksanakan petunjuk-petunjuk Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Allah yang menurunkan Al-Quran dan menetapkannya sebagai petunjuk bagi manusia adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Dialah yang berhak disembah, tidak ada yang lain. Segala penyembahan terhadap selain Allah seperti pohon, batu, patung, matahari, dan lain sebagainya adalah perbuatan yang sesat. Dia Maha mengetahui segala yang ada, baik yang tampak maupun yang gaib di langit dan di bumi. Dia Maha Pemurah kepada makhluknya dan Maha Pengasih.
Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki segala sesuatu yang ada dan mengurus segalanya menurut yang dikehendakinya. Yang Maha Suci dari segala macam bentuk cacat dan kekurangan, yang Maha Sejahtera, yang Maha memelihara keamanan, keseimbangan, dan kelangsungan hidup seluruh makhluknya. Maha Perkasa, tidak mengenai makhluk, tetapi tuntutannya sangat keras. Dia Maha Besar dan Maha Suci dari segala apa yang dipersekutukan dengannya. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa contoh sebelumnya, yang mewujudkannya dalam keadaan terbebas dari ketidakberaturan dan memberinya bentuk sesuai dengan kehendaknya. Dia yang memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Dia tersuci dari segala sesuatu yang tidak pantas oleh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Maha Perkasa yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, dan Maha Bijaksana dalam mengatur dan membuat syariat. Lalu yang kedua ada tafsir Ibnu Katsir. Dalam firman ini Allah mengagungkan perkara Al-Quran dan menjelaskan kedudukannya yang tinggi. Karena itu seyogianya seluruh hati manusia tunduk kepadanya dan tidak terpecah belah mendengarnya, karena di dalamnya terdapat janji yang benar dan ancaman yang keras, yakni gunung-gunung yang maha perkasa dan keras. Seandainya ia memahami makna Al-Quran ini lalu merenungkannya, niscaya ia akan terpecah belah karena rasa takutnya kepada Allah. Lalu apakah patut bagi kalian, wahai sekalian manusia, bila hati kalian tidak bersikap lunak, tunduk dan patuh kepada rasa takut kepada Allah? Padahal kalian dapat memahami perintah Allah dan merenungkan kitabnya. Oleh karena itu Allah berfirman, dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dengan demikian Allah memerintahkan umat manusia jika turun Al-Quran kepada mereka supaya mereka mengambil dengan rasa takut yang mendalam lagi penuh ketundukan. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa tidak ada ilah yang hak selain Dia. Karena itu tidak ada Rabb melainkan Dia semata dan tidak ada sembahan lain dalam semesta kecuali Dia. Segala sembahan selain Dia adalah batil, dan bahwasannya Dia Maha mengetahui segala yang gaib dan yang tampak. Artinya Dia mengetahui seluruh ciptaan ini, baik yang tampak oleh pandangan kita maupun yang tidak tampak. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi darinya, baik di muka bumi ini ataupun di langit. Sekecil apapun ataupun sebesar apapun, bahkan semut yang berada di kegelapan sekalipun, Allah mengetahuinya. Lalu firman Allah yang artinya Dialah Allah, tidak ada ilah yang hak selain Dia, yakni yang menguasai segala sesuatu, mengendalikannya semuanya tanpa ada rintangan dan halangan. Dan firman Allah yang lainnya yaitu yang Maha Suci, itu artinya itu yang maha bersih juga. Lalu firman Allah selanjutnya, Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Al-Khalq di sini berarti menetapkan, sedangkan Al-Bar'u berarti melaksanakan dan melahirkan apa yang telah ditetapkan ke dalam wujud. Dan tidak setiap yang menetapkan dan menyusunnya mampu untuk melaksanakan dan mewujudkannya kecuali Allah. Lalu firman Allah yang lainnya, yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yaitu Rabb tidak menghendaki sesuatu. Jika Rabb menghendaki sesuatu, maka Dia cukup hanya mengucapkan jadilah, maka jadilah sesuatu yang dikehendakinya, yaitu rupa yang diinginkannya. Sebagaimana firman-Nya, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Dalam Al-Infitar ayat 8. Oleh karena itu Dia menyebut Al-Musawwir, yakni yang melaksanakan apa yang hendak diwujudkan menurut bentuk yang dikehendaki. Dari firman Allah selanjutnya yaitu yang mempunyai nama-nama yang baik. Penafsiran ayat ini kurang lebih ada di sebuah hadis, yaitu sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghitungnya atau menghafalkannya dan mengamalkannya, maka dia akan masuk surga, dan Allah itu ganjil atau menyukai hal yang ganjil. Lalu dari firman Allah yang artinya bertasbihlah kepadanya apa yang ada di langit dan yang di bumi, sebagaimana firman-Nya pula, yaitu dan sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun melainkan bertasbih dengan memujinya. Surah Al-Isra ayat 44. Dan firman-Nya, dan Dialah yang Maha Perkasa, artinya tidak ada yang dapat melawan dan mengalahkannya. Dan yang terakhir Al-Hakim atau lagi Maha Bijaksana, yakni dalam syariat dan ketetapannya. Lalu dalam tafsir Quraisy Shihab dijelaskan bahwa jika kami menurunkan Al-Quran ini kepada gunung yang kokoh, niscaya kamu akan melihat gunung itu tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah.
Pemisalan-pemisalan itu kami paparkan kepada manusia agar mereka mau memikirkan akibat hal ihwal urusan mereka. Dia adalah Allah, tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Dia semata. Dia Maha mengetahui segala yang tampak dan tak tampak, serta Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia adalah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, memiliki segala sesuatu yang sebenarnya. Dia Maha Suci dari segala kekurangan, yang terbebas dari segala sesuatu yang tidak pantas. Selamat dari segala kekurangan, yang menguatkan utusan-utusannya dengan suatu mukjizat, yang menguasai segala sesuatu, maha perkasa hingga tidak ada yang mampu mengalahkannya, yang maha agung dalam kekuatan dan kekuasaannya, yang maha agung dan terhindar dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi keindahan dan keperkasaannya. Allah Maha Suci dan Maha Tinggi dari segala sesuatu yang mereka sekutukan. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa contoh sebelumnya, yang mewujudkan dan dalam keadaan terbebas dari ketidakberaturan dan memberinya bentuk sesuai dengan kehendaknya. Dia memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Dia tersucikan dari segala bentuk yang tidak pantas oleh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, maha perkasa yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun, dan maha bijaksana dalam mengatur dan membuat syariat. Kurang lebih untuk Quran Surah Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan 24 kurang lebih seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan Quran Surah Ibrahim ayat 24 sampai dengan 28. Kemudiannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibati asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbih wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. فمثل كلمات خبيثات كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين يبدلون نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. Yang artinya, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya kuat atau menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut di akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap atau tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Quran Surah Ibrahim ayat 24 sampai dengan 28. Selanjutnya pendapat para mufassir di sini ada 3. Yang pertama dari tafsir Ibnu Katsir, perumpamaan kalimat yang baik adalah kalimat syahadah. Kalimat pohon yang baik bermakna orang mukmin yang kokoh keimanannya. Lalu orang mukmin itu bagaikan sebuah pohon yang senantiasa berbuah pada setiap waktu. Artinya adalah amal perbuatan yang baik dari seorang mukmin akan diangkat di penghujung malam dan siang. Lalu perumpamaan kekafiran orang kafir yang tidak memiliki dasar bagaikan pohon al-anjal yang buahnya pahit dan tentunya bikin sakit perut atau bikin diare. Lalu
membicarakan bagaimana perbedaan keadaan ruh dan keadaan dalam kubur orang mukmin dan orang kafir. Dan yang terakhir, kaum kafir yang dimaksud ini adalah kaum kafir Mekah yang mengingkari nikmat Allah dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu tafsir Al-Maraghi, perumpamaan kalimat yang baik adalah kalimat syahadah. Pohon yang baik adalah pohon kurma sebab memiliki akar yang kuat dan kokoh. Lalu perumpamaan kalimat yang buruk adalah kalimat khabithah, tidak berguna seperti pohon azal yang buahnya pahit dan akarnya lemah. Lalu Allah meneguhkan orang-orang mukmin di dunia dan bahkan sesudah mati pun tetap Allah teguhkan keimanan mereka sampai ketika ditanya di dalam kubur mereka tidak akan terbata-bata. Lalu yang terakhir ada tafsir Zubatut min Fathil Qadir yang menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bentuk keheranan pada perbuatan orang kafir yang telah diberi nikmat namun tetap ingkar. Baik, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.